menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Surat-Surat Rasuli yang diberi nama sesuai dengan nama penulisnya. Kitab Yakobus pasal 3 dengan perikop dosa karena lidah dan hikmat yang dari atas. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan
dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang dosa karena lidah, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yakobus 3 ayat 5 dan 6 dengan bunyi nas. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Yakobus menekankan kecenderungan kita manusia untuk melakukan dosa dalam hal berbicara. Dosa-dosa tersebut termasuk kata-kata yang keras dan tidak ramah, berdusta, pernyataan yang berlebih-lebihan, ajaran palsu, fitnah, berguncing, membual, dan lain-lain. Dan orang Kristen yang dewasa sebenarnya harusnya dapat menguasai lidahnya melalui bimbingan Roh Kudus, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, 2 Korintus 10 ayat 5. Tetapi karena kecenderungan untuk berdosa dengan lidah itu besar sekali, maka Yakobus menasihati setiap orang percaya agar cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Bahkan lidah yang suka berlebihan dalam berkata-kata berdasarkan ayat yang kelima juga harus diwaspadai. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi pena ilham ilahi roh nubuat, dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 7 halaman 937 alinea pertama menjelaskan tentang lidah. Betapa benar kata-kata Rasul, di mana ada iri hati dan perselisihan, di sana ada kekacauan dan setiap pekerjaan jahat. Satu orang saja di sebuah lembaga atau di gereja yang melepaskan kendali atas pikiran-pikiran yang tidak baik dengan berbicara jahat tentang saudara-saudaranya dapat membangkitkan nafsu terburuk dari hati manusia dan menyebarkan ragi kejahatan yang juga terdapat pada semua orang yang berkomplot dengan dia. Dan dengan cara ini, musuh segala kebenaran akan memperoleh kemenangan, dan hasil pekerjaannya adalah membuat doa juru selamat tidak berpengaruh ketika ia memohonkan agar murid-muridnya menjadi satu dengan dia seperti ia satu dengan Bapa. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, apakah kita tega membuat upaya juru selamat untuk mendoakan kita di hadapan Bapa itu sia-sia? Ini sama artinya kita merugikan diri sendiri. Dan tentang lidah yang suka melebih-lebihkan, sebuah ilustrasi mengisahkan. Seorang wanita berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, saya punya kebiasaan buruk yaitu suka melebih-lebihkan. Saya suka membesar-besarkan cerita. Orang-orang lalu curiga bahwa ucapan saya tidak benar, dan mereka tak lagi mempercayai saya. Saya tengah berusaha menghilangkannya, Pak Pendeta. Bisakah Anda menolong saya?" Pendeta itu lalu menjawab kepada wanita itu, "Bisa. Oke, mari kita sampaikan hal ini kepada Tuhan dalam doa." Wanita itu pun kemudian berdoa,
"Tuhan, Engkau tahu saya suka melebih-lebihkan cerita." Sampai di kata-kata melebihkan cerita, Pak Pendeta itu menyela, "Bu, sebut saja itu kebiasaan berbohong, maka engkau akan bisa mengatasinya." Wanita itu pun merasa sangat bersalah dengan pernyataannya, dan ia pun mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Syukurlah. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, kita sering memaklumi dosa kita dengan memberinya sebutan yang lebih mudah diterima. Sifat-sifat kita yang cepat marah, kita sebut syaraf tegang. Kebohongan disebut melebih-lebihkan. Ketidakjujuran disebut bisnis bagus. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, apapun istilah-istilah yang dipakai untuk menutupi kelemahan dan keburukan sifat-sifat kita yang sering terlontar melalui lidah kita itu, kita perlu untuk mengatasinya. Cara mengatasinya yaitu mengakuinya kepada Tuhan, jujur menyebutkannya di hadapan Tuhan, dan bertobat dengan tulus berdasarkan Amsal 28 ayat 13. Ada lagi kisah yang lain. Seorang pria datang ke dokter gigi untuk diperiksa. "Dokter, dengan lidah saya merasa ada lubang besar di gigi saya," katanya. Dokter itu lalu memeriksanya dan berkata, "Ah, cuma lubang kecil kok." "Tapi kok rasanya besar, dokter?" tanyanya. Kemudian sahut dokter, "Lidah memang suka melebih-lebihkan." "Berlebihan dia," jawab dokter sambil tersenyum. Dan kita pun mungkin tersenyum mendengarnya. Tetapi bukankah kita cenderung melebih-lebihkan ucapan kita? Sesungguhnya, kata firman Tuhan, lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Yakobus 3 ayat 5. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, membesar-besarkan kenyataan sama dengan berbohong. Sehingga firman Tuhan harus mengingatkan kita bahwa siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, ia akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Oleh karena itu, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, mari kita minta Tuhan untuk mengampuni kita bila kita selama ini sudah menyalahgunakan lidah kita dengan tidak semestinya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.